berada, salam perubahan. Masih bersama saya tentunya dengan Agus Tri Irawan dalam channel YouTube saya, sebuah channel YouTube yang memuat motivasi dan inspirasi kehidupan dan didasarkan kepada pengalaman dan kisah-kisah nyata perubahan kehidupan pribadi saya ya. Karena didasarkan dari pengalaman saya, kisah-kisah nyata perubahan diri saya, apa yang saya sampaikan dalam video-video saya itu bukan sekedar teori pemirsa, tetapi sudah saya praktekkan sebelumnya. Sehingga insya Allah jika Anda pun melakukan hal yang sama, mengikuti tips-tips yang saya berikan dalam video-video saya, Anda pun pasti insya Allah akan mengalami perubahan positif dalam diri Anda. Amin. Dalam video kali ini saya ingin kembali berbagi dengan Anda, dan temanya kali ini adalah 3 virus penghambat pertumbuhan diri manusia. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Dan sebelum saya membahas lebih jauh, penting bagi saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda semua yang telah setia mengunjungi channel YouTube saya, yang telah menonton video-video saya, yang telah like, subscribe, dan memberikan komentar-komentar positif Anda. Saya doakan agar Anda semakin sukses, semakin bahagia, semakin kaya raya, dan tentunya semakin bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda pemirsa yang baru pertama kalinya mengunjungi channel YouTube saya, yang baru pertama kalinya melihat video-video saya, agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya, silakan tekan tombol lonceng dan klik subscribe channel dengan nama Agus Tri Irawan Hipnoterapi ya. Semoga Anda pun menjadi pribadi yang sukses semudah mungkin. Amin ya rabbal alamin. Baik, berbicara mengenai pertumbuhan diri, setiap manusia pasti menginginkan sebuah pertumbuhan dalam dirinya. Ini wajar, ini manusiawi. Contoh, dalam hal karir misalnya, Anda pasti menginginkan karir Anda setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari sales misalnya menuju ke supervisor, dari supervisor ingin naik menjadi manager, dari manager ingin naik menjadi general manager. Misalnya dalam karir Anda, misalnya dalam pendidikan Anda, dalam pendidikan kita sekarang pendidikannya S1, ingin kita bisa tumbuh menjadi memiliki pendidikan S2, ingin kita memiliki pendidikan S3. Dalam hal agama misalnya, bagi yang muslim, saudara-saudara kita muslim, ingin sekali kita memiliki impian ataupun rezeki untuk bisa ke tanah suci, ibadah haji dan umroh di sana. Dalam hal pendapatan misalnya, setiap tahun ingin gaji kita naik, bahkan nanti nih di akhir tahun ingin bonus kita bisa bertambah lebih besar lagi. Amin ya. Dalam hal pendidikan, adik-adikku yang sekarang sedang berada di bangku SMA mungkin sudah memiliki impian untuk bisa masuk di universitas terbaik di negeri ini, di kampus terbaik di negeri ini. Bagi teman-temanku yang sekarang masih jomblo, yang belum menikah, pasti menginginkan sebuah impian untuk bisa menikah dengan wanita idaman Anda misalnya, dengan pria idaman Anda misalnya. Itu semuanya adalah impian, itu semuanya adalah dreams atau cita-cita. Namun dalam prosesnya pemirsa, ada keyakinan-keyakinan dalam diri kita yang menjadi penghambat diri kita untuk mendapatkan itu semua. Akhirnya jangan mendapatkan impian kita justru menjadi pribadi yang gagal karena keyakinan-keyakinan itu. Dalam dunia hipnoterapi dikatakan sebagai limiting belief system, atau sistem dalam pikiran kita yang membatasi diri kita untuk berhasil, sehingga kita akan menjadi pribadi yang gagal selamanya. Apa itu limiting belief system? Limiting belief system adalah keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita sehingga kita mengizinkan diri kita untuk gagal. Kita mengizinkan diri kita untuk tidak mencapai apa yang kita inginkan. Kalau itu ada dalam diri kita, itulah yang dinamakan sebagai virus. Hati-hati ya, semoga kita tidak menemukan virus itu. Apa saja virus yang ketiga itu? Yang pertama, virus yang pertama adalah virus ketidakberdayaan atau virus ketidaklayakan. Virus ini ciri-cirinya adalah jika ada orang yang memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak layak, saya tidak mungkin bisa berhasil. Contoh, Mas Agus, saya kan anak seorang petani, masa iya saya bisa berhasil? Saya kan anak seorang petani, masa iya saya bisa berhasil? Itu contoh pertama. Contoh kedua, Mas Agus, saya kan waktu kuliah jurusannya jurusan dari yang tidak populer, masa saya bisa berkarir dan bisa menjadi orang sukses? Aduh, hati-hati dengan keyakinan itu. Contoh yang ketiga, Mas Agus, saya kan anak IPS, dulu guru saya bilang anak IPS ini nggak akan mungkin berhasil, yang berhasil adalah anak-anak IPA saja, udahlah nggak usah punya impian terlalu tinggi. Contoh lagi, Mas Agus, saya kan anak seorang tukang becak,
udahlah saya nggak mau ngoyo, nggak mau terlalu bermimpi tinggi, saya nggak pantas mendapatkan gadis sepintar dia, mendapatkan gadis sebaik dia. Ingat, dia sudah kalah sebelum bertanding. Itu semua adalah ketidakberdayaan, itu semua adalah ketidaklayakan, itu semua adalah virus. Ketika orang memiliki virus seperti itu, sudah pasti dikatakan dia sedang terinfeksi penyakit untuk berhasil. Itu yang pertama ya, virus ketidakberdayaan atau virus ketidaklayakan. Virus yang kedua adalah virus keputusasaan. Apa ciri-cirinya? Virus keputusasaan adalah ketika orang memiliki keyakinan-keyakinan sudah ingin melakukan sesuatu, sudah berhasil melakukan sesuatu, tetapi akhirnya dia gagal. Sehingga dia mencoba untuk menyebarluaskan kegagalannya kepada orang lain. Contoh, pada saat saya melakukan diet sehat, ya, berhenti makan nasi, berhenti makan gorengan, berhenti makan mie instan. Mas Agus, udah deh, gak usah melakukan diet seketat itu. Saya sudah pernah kok dulu melakukan gak makan nasi, tapi 7 hari. Saya akhirnya hari minggu kedua makan lagi. Dia putus asa. Mas Agus, udah deh, gak usah lanjutkan dietnya. Saya dulu udah pernah kok gak makan mie, gak makan nasi, gak makan gorengan, tapi gagal juga di bulan kedua. Nah, dia berusaha menggagalkan orang lain dengan pengalaman dirinya. Mas Agus, sudah deh, saya sudah pernah melakukan cara ini sudah gak berhasil, ini sudah pasti gagal, sudah pasti gagal. Dia bahkan sudah bilang pasti gagal. Itu padahal pengalaman dirinya, dia coba sebarluaskan ke orang lain. Itu virus keputusasaan. Atau ciri-ciri yang kedua virus keputusasaan adalah adanya kata tapi. Contoh begini, Mas Agus mungkin saja bisa berhasil diet Mas Agus, tapi, nah ada tapinya. Mas Agus, besok saya akan berhenti deh makan nasi, tapi kalau nggak makan nasi nanti saya lemes. Ada kata tapinya. Kalau ada seseorang yang ingin sekali mengerjakan sesuatu tetapi ada tapinya, tapi itu artinya dalam diri orang itu ada virus keputusasaan. Hati-hati, hindari virus ini dan segera obati virus keputusasaan. Virus yang ketiga, apa itu? Virus ketiga adalah virus alergi dengan penilaian orang lain. Kita ada juga orang di dunia ini yang alergi dengan penilaian orang lain. Contoh seperti ini, Mas Agus, gue sebel deh. Kenapa sebel? Masa iya gue dibilang sok pahlawan gara-gara gue dibilang sok pinter, gara-gara apa? Gara-gara gue mendirikan kelompok belajar, padahal kelompok belajar ini untuk kebaikan kita bersama. Masa si Budi ngatain gue sok pahlawan, sok pinter, sok rajin. Kalau dia nggak mau ikut kelompok belajar ini, ya udah keluar aja. Nah, dia dipusingkan dengan penilaian si Budi. Ada loh orang di dunia ini yang tidak mau untuk action. Dia mengundurkan take actionnya, dia nggak mau melakukan, takut penilaian orang lain. Mas Agus, saya mau melakukan ini, kira-kira bagaimana ya menurut pendapatnya Mas Agus? Bagaimana ya menurut pendapatnya mereka? Mereka menilai seperti apa ya? Akhirnya dia bingung tidak melakukan apa-apa karena dia takut dengan penilaian orang lain. Contohnya saya sendiri. Pada saat berat badan saya 101 kg 4 bulan yang lalu ya, bisa dilihat fotonya. Ini adalah berat badan saya ketika 101 kg, dan sekarang berat badan saya sudah turun menjadi 70 kg dalam waktu 3,5 bulan ya. Saya berhasil menurunkan 30 kg. Pada saat berat badan saya di 101 kg itu banyak orang yang menilai Mas Agus sudah jelek sekali jadi seorang trainer, sudah nggak cocok jadi seorang trainer. Istri saya bahkan menilai begini, ayah sudah sangat tidak pantas menjadi seorang pembicara, ayah udah gak ganteng lagi katanya. Dinilai, sudah pokoknya harus diet, dikritik sama orang lain. Nah sekarang saya sudah berhasil menurunkan 30 kg. Ada saja orang yang bilang, Mas Agus, udah deh jelek sekarang, lebih baik gemuk lagi, seperti kelihatan makmur, berisi. Kalau sekarang kelihatan sakit, kelihatan loyo, kelihatan gak berenergi. Padahal saya sendiri merasakan penyakit-penyakit saya jadi hilang, saya lebih energik, saya lebih cepat dalam melangkah. Jadi apa pesan yang bisa diambil dari kisah ini? Kalau saya memiliki virus untuk takut dengan penilaian orang lain, maka saya tidak melakukan take action apa-apa, saya tidak bertindak apa-apa. Ingat pemirsa ya, Anda tidak melakukan apa-apa, Anda akan dikritik. Anda akan melakukan pun, Anda akan dikritik. Jadi lakukanlah apa yang Anda anggap benar, hiraukan apa yang menjadi penilaian orang lain. Jadi ada 3 virus, saya ulang kembali ya. Yang pertama adalah virus ketidakberdayaan atau ketidaklayakan. Yang kedua adalah virus keputusasaan. Dan yang ketiga adalah virus atau alergi dengan penilaian orang lain. Kenali virus itu dan hilangkan virus itu. Caranya dengan apa? Caranya dengan memiliki antivirus dalam pikiran Anda. Berkaitan dengan antivirus dalam pikiran Anda, saya akan bahas dalam vlog selanjutnya ya.
Dalam vlog ini saya bahas dulu 3 virus tersebut. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat mencoba untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Keep positif dan keep spirit.